Hai, kembali lagi podcast Marine Partner. Jadi di episode kali ini aku dan Charlie bakal nemenin kalian semua buat ngobrol asik sama Kak Ata. Hai Kak Ata, apa kabarnya? Baik hari ini. Baik. Udah siap aku wawancara belum Kak? Siap banget dulu. Siap banget. Oke, jadi kita bakal ngebahas tentang bisnis yang dipunya Kak Ata. Benar nggak Kak? Kakak punya bisnis? Sebenarnya bisnis keluarga sih lebih tepatnya sih. Bisnis keluarga. Boleh nggak sih Kak? Aku kepo nih tentang bisnis Kakak. Boleh diceritain background singkatnya? Mungkin kalau background singkatnya kita tuh berdiri waktu 2021 atau waktu lebih tepatnya pas lagi puncaknya COVID tapi kayak udah mau turun gitu lah ya. Jadi kita mutusin buat buka bisnis ini. Dan sebelumnya kita juga sempat bikin bisnis juga. Cuman karena COVID dan segala macamnya akhirnya tutup total. Dan baru bisa dibuka lagi waktu tahun 2021 ini. Kalau boleh tahu, Kakak ini bisnisnya berkecimpung di bidang apa sih Kak? Dan jenisnya apa gitu? Kita bergeraknya itu di bidang F&B, di bidang kuliner. Kalau boleh tahu apa itu Kak? Miamin Bandung. Berarti tadi kakak cerita kalau Miamin ini sebelumnya udah pernah ada, tapi kakak kembali buka lagi di COVID, bener ya? Bukan, jadi sebelumnya buka juga dengan makanan yang berbeda gitu. Oh, berarti Miamin ini bukanya yang setelah COVID gitu. Oke, iya guys. Terus hal apa sih yang ngebuat kakak dan keluarga kakak ini ngebentuk bisnis di bidang F&B ini tadi? Jadi itu kan ini bisnis keluarga ya. Jadi itu sebenarnya dibantu juga sama oma sama nenek. Jadi nenek tuh juga sebelumnya sempat buka warung juga waktu ya tahun-tahun 90-an itu lah. Jadi udah ada basicnya gitu buat ngebangun usaha ini gitu. Terus kenapa sih kakak milih F&B gitu? Selain nenek kakak tadi udah berkecimpung dari tahun 90-an, hal apa yang ngebuat decide buat bisnis F&B aja nih? Terus zaman COVID kan, apa itu? Karena apa ya? Mungkin udah ngerti cara maintenance-nya kali ya. Kan sebelumnya juga sempat buka F&B juga. Terus ini kayak yaudah F&B lagi deh. Udah ngerti cara maintenance-nya, terus ya masalah-masalah itu udah ngerti. Kan Miamin ini banyak banget ya Kak di pasaran, bener ya? Nah, hal apa yang bikin Miamin kakak ini unggul dibandingkan dengan Miamin yang lainnya gitu? Aduh, mungkin dari segi perbumbuan sih. Iya, dari segi perbumbuan dan yang kita buat itu juga dari sendiri, maksudnya homemade gitu. Jadi dari segi perbumbuan itu mungkin yang saya tahu gitu ya, punya kita tuh lebih elevate gitu daripada Miamin lainnya. Kan agak susah nih Kak, F&B itu kan harus fresh atau apalah gitu. Gimana sih kakak dan keluarga kakak tuh buat ngejamin si kualitas makanan Miamin ini sendiri? Mungkin kita kan ketika emang ada yang miss gitu ya, jadi kan kita komunikasi juga sama pelanggan gitu, sama customer gitu. Gimana nih enak lah gitu segala macamnya gitu. Nah dari kadang tuh pelanggan ada berkeluh kesah juga, kita akhirnya ngevaluasi gitu apa sih yang sebenarnya kurang dan segala macamnya gitu. Jadi kita dengan itu bisa ngejaga kualitas juga. Berarti dengan ulasan dari teman-teman semua yang udah nyobain itu buat kakak nge-evaluasi kurangnya apa gitu ya. Oke, jadi tadi kakak bilang kalau usaha kakak ini bukanya dari COVID Miamin ini. Buat alamatnya sendiri itu di mana sih Kak? Boleh tahu nggak? Nah, untuk sekarang alamatnya itu bukanya di Jalan Kali PP3 nomor 15.
Itu Daerah ada mana di tuh, Kak? Pudak Payung. Udah payung. Berarti buat saat ini tuh ada satu yang utama atau ada cabang lain nggak? Sebenarnya kalau cabang kita belum ada. Dulu sempat ada sih sebenarnya, cuman sempat buka di Tembalang, cuman tutup karena satu dan lain hal. Berarti Tuh. otentik satu di Pudak Payung, benar ya? Buat tempatnya sendiri kita bisa dine in nggak sih atau cuma bisa take away atau gimana? Jadi kan kita konsepnya udah jadinya kayak rumah makan gitu ya, kayak warung gitu ya. Jadi teman-teman bisa dine in, bisa take away, dan bisa juga pesan via platform kayak GoFood, kayak Shopee Food, atau kayak GrabFood gitu. Kalau misalkan kita mau pesan online nih, tadi kan kakak sebut bisa Gojek, bisa Grab, bisa Shopee Food ya. Kita searchnya apa tuh kak? Tinggal di search aja Miyamin Bandung AA, nanti langsung muncul dan ditekan. Oke, gampang banget ya berarti buat dapetinnya. Nah kita balik lagi ke topik untuk bisnis ini sendiri makanan, kakak nargetinnya sebenarnya pasarnya tuh ke siapa sih? Sebenarnya kita tuh nargetinnya buat semua kalangan ya. Jadi kayak mulai dari anak-anak bisa, mulai dari remaja bisa, buat orang dewasa juga bisa, buat orang tua juga bisa gitu. Berarti semua kalangan bisa nyobain Miyamin A ini. Oke, untuk range harganya kak berapa tuh? Kita sih start from 15 ribuan ya, 15 ribu. Murah banget ya kak? Iya, itu ada di Miyamin Ori kita. Oh, Miyamin Ori. Selain Miyamin Ori, ada menu apa lagi tuh kak? Mungkin kalau teman-teman mau nyoba, itu ada di kue tiaw goreng kita. Kue tiaw goreng kita itu mungkin beda ya sama kue tiaw goreng lainnya. Jadi teman-teman bakal ngerasain experience baru ketika nyobain kue tiaw goreng kita itu. Jadi dengan kita nyobain, kita bukan cuma sekedar nyobain, dapat experience-nya juga dong, bener ya? Oke. Terus buat kedepannya nih, kakak ada nggak sih ngeplan buat ngembangin bisnis kakak? Mungkin buat sekarang ini sempet sih kepikiran buat expand lagi, nyari tempat lagi. Cuman kayak itu masih dipikirin buat nanti dulu. Iya. Bakal dipikirin matang dulu ya. Benar. Karena buat ngebuka usaha buat cabang baru tuh juga susah juga sih sebenarnya. Buat apalagi jaga kualitasnya. Nanti kalau di compare misalnya itu yang di sini enak, yang di sini enak gitu kan. Takutnya cabangnya ya, sama utama beda gitu, benar ya. Oke, dari sejauh kakak ngejalanin bisnis nih, kan udah lama banget ya kakak ngejalanin bisnis. Menurut kakak tantangan terbesar dalam menjalani bisnis tuh apa? Boleh diceritain? Mungkin ini ya, bahan baku ya. Jadi kayak kenaikan bahan baku sih lebih tepatnya. Jadi dulu tuh kita sempat yang namanya bikin mie itu sendiri. Jadi bener-bener digiling sendiri, diulek sendiri itu sempat. Cuman akhirnya kayak ada kenaikan bahan baku yaitu tepung yang naik. Akhirnya kita mutusin buat kita eliminasi, kita ganti ke di supplier aja lah, supplier mie gitu. Nah, karena kenaikan bahan baku tadi, akhirnya kita juga harus kita setting juga lah harganya lah. Kalau emang bahan baku ini naik, berarti ada harga juga yang naik dong, harga menu kita naik juga dong, biar balance gitu. Dengan kakak naikin harga, berarti kakak emang walaupun bahan baku naik, kakak nggak mau kualitas dan rasanya itu berubah gitu ya? Benar banget, iya. Itu menjadi salah satu hal yang penting terutama di F&B nih, benar. Oke. Nah, kakak nih kan Gen Z ya? Oke. Menurut kakak kayak hal apa sih yang untuk kakak sendiri deh buat ngembangin usaha ini, terutama masarin promosi kakak tuh dengan cara apa biar orang-orang luas tuh tahu gitu? Sebenarnya buat masarin sih kita lebih kayak ke apa ya, kita kayak ngajak orang makan terus nanti yang kita ajak tuh bakal ngajak lagi kayak gitu sih. Mulut ke mulut gitu. Kayak gitu. Tapi sebelumnya kakak ada nggak sih kayak menggunakan sosial media untuk promosi gitu? Oh ya, kita sempat juga sih ada Instagramnya juga. Boleh tahu nggak kak? Aduh, bentar ya. Apa tuh namanya? Di search dulu ya. Di search dulu, oke. Kita search dulu ya. Itu di mana kak? Di Instagram? TikTok? Ada di Instagram. Oh, oke. Boleh tahu tuh.
Nih, jadi bisa teman-teman cari di Instagram. mi_Bandung_AA. Oke, ntar gue kalau muncul di sini gitu. Nih, boleh banget di follow. Siapa tahu selain di Instagram mungkin ada Google Maps atau apa biar orang lebih gampang itu ada nggak? Ada di Google Maps juga ada. Nanti kalau dicari aja Mi Bandung AA, nanti langsung muncul. Oke, berarti gampang lah ya nyari gampang. Terus dari ojol juga bisa pesan, bener ya? Oke, terus mungkin sebelum selesai, kakak ada nggak sih kata-kata buat teman-teman di luar, terutama Gen Z, anak muda yang mau memulai bisnis? Mungkin kalau buat memulai bisnis tuh sebenarnya seru sih ya buat dimulai gitu. Cuman perlu dipikirkan lagi kayak cara kita maintenance, cara kita jaga kualitas, cara kita ngatur bisnisnya itu gimana, itu susah sebenarnya. Jadi kayak bener-bener harus secara matang banget buat memulai suatu bisnis gitu. Jadi sebenarnya memulai bisnis itu nggak apa-apa karena itu adalah suatu kegiatan yang menguntungkan gitu ya. Benar. Iya benar. Berarti nggak apa-apa banget buat mulai bisnis, apalagi masih muda ya. Yang penting dengan matang gitu, bener ya. Biar bisnis tuh kayak nggak cuma buka bentar dong terus tutup. Oke. Sayang ya. Iya sayang banget. Oke, mungkin sekian podcast Marine Partner episode kedua ini. Mungkin makasih banyak buat Kak Atta udah mau ngeluangin waktunya dan cerita sama kita tentang bisnis yang menarik ini. Buat teman-teman juga boleh banget ngecek di platform tadi kayak Gojek, Grab, Shopee Food, dan juga Gmaps, atau datang langsung bisa juga cari Miamin Bandung AA di Pundak Payung. Boleh banget dicobain ya guys. Langsung datang aja teman-teman. Betul. Jadi jangan lupa buat cobain ya guys. Bye bye. Terima kasih Kak Atta. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye bye.